فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق، تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. Dengarkan depan rumah, dengarkan depan rumah kamu, depan rumah. Ngomong jangan pakai ngomong. Ada. Sedikit aja. Udah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Kita lanjutkan ya ikhwan. Kajian kita dari Tafsir As-Sa'di rahimahullah. Kita masih pada ayat yang kedua dari surat Al-Maidah. Terakhir kita bahas tentang larangan mengganggu orang-orang yang ingin menuju ke tanah haram. Namun larangan ini tidak berlaku bagi orang-orang kafir karena mereka tidak boleh lagi diberi hak untuk memasuki tanah haram. Sekarang kita masuk pada pembahasan yang berikutnya. Qala Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah, walamma nahahum anis saidi fi halil ihram, dan tatkala Allah melarang mereka dari berburu ketika sedang ihram, qal, maka kemudian Allah mengatakan, wa idza halaltum fastadu, ai idza halaltum minal ihram. Makna ayat ini adalah jika kalian telah halal dari ihram, telah keluar dari ihram, bil haji wal umrah, baik ihram untuk haji ataupun umrah, wa kharajtum minal haram, ada tambahan, dan kalian telah keluar dari tanah haram.
Karena semata-mata selesai dari ihram, ini belum cukup untuk bolehnya berburu jika masih berada di tanah haram. Karena keharamannya ada dua. Ada keharaman keadaan, ada keharaman tempat. Keharaman keadaan apa? Karena dia sedang ihram. Ada juga keharaman tempat, yaitu di tanah haram. Sehingga bolehnya berburu harus keluar dari semuanya. Keadaannya tidak lagi sedang ihram, posisinya tidak lagi di tanah haram. Kalau baru selesai ihram saja, baru satu, keluar dia dari keadaan yang membuatnya tidak boleh berburu. Masih tersisa satu lagi pantangan karena dia sedang di tanah haram. Ini pantangannya umum. Mau orang yang sedang ihram atau orang yang tidak sedang ihram, kalau sedang berada di tanah haram maka tidak boleh apa? Berburu. Makanya ditambahkan oleh Syekh Abdurrahman bin Nasir, wa kharajtum minal haram, dan kalian keluar dari tanah haram. Tidak ihram dan tidak lagi di tanah haram, baru boleh berburu. Nah, halal lakumul istiyad, maka halal bagi kalian untuk berburu. Wazala dzalika tahrim, dan hilang keharaman tersebut. Keharaman berburunya sudah hilang dengan dua hal tersebut. Tidak lagi ihram, tidak lagi di tanah haram. Wal amru ba'da tahrim, ini kaidah usuliyah. Ini bagus. Ini akan bermanfaat untuk kita dalam pembahasan-pembahasan. Wal amru ba'da tahrim yuraddu al-asya'a aw yaruddul asya'a ila ma kanat alaihi min qabl. Dan adanya perintah setelah pengharaman akan mengembalikan perkara-perkara tersebut kepada keadaannya sebelum pengharaman. Ini bahasa yang pas. Bahwasanya kalau ada perintah setelah sebelumnya dilarang, maka perkara tersebut hukumnya kembali kepada hukum asal. Ya bisa jadi mubah, jadi sunnah, pokoknya kembali kepada hukum asal sebelum dilarang. Ini bahasanya lebih pas. Sebagian ulama yang lain mengatakan adanya perintah setelah sebelumnya dilarang menunjukkan alal ibahah, kata mereka. Menunjukkan hukumnya apa? Mubah. Tapi bahasa yang lebih tepat, adanya perintah melakukan sesuatu setelah sebelumnya dilarang, maka perkara tersebut kembali kepada hukum asalnya sebelum adanya apa? Larangan. Sekarang ada perintah. Perintah untuk apa? Berburu. Mana? Fastadu. Berburulah kalian. Perintah. Kan kita belajar kemarin, selama ini perintah itu hukum asalnya apa? Apakah wajib kita berburu? Kalau udah ihram, keluar dari tanah harus apa? Ngejar buruan? Tidak. Kenapa? Karena ini datang setelah apa ini? Larangan. Kapan larangannya? Selama dia ihram. Dalam hadis disebutkan nggak boleh berburu bagi orang yang sedang apa? Ihram. Dalam ayat di awal-awal ayat juga ada. Nah, larangan dari berburu. Nah, ghairu muhilli shaidi wa antum hurum, dan kalian tidak berburu dalam keadaan kalian sedang apa? Ihram. Iya kan? Datang perintah setelah sebelumnya dilarang. Perintahnya ayat yang kedua, larangannya di ayat pertama. Iya kan? Datang perintah setelah larangan. Maka perkara berburu ini kembali kepada hukum asal sebelum adanya apa? Larangan. Apa hukum berburu? Boleh. Maka hukumnya apa? Mubah. Bukan perintah wajib untuk apa ini? Berburu atau sunnah untuk apa? Berburu, tidak. Balik lagi ke hukum asal berburu itu, yaitu boleh saja. Bagi yang ingin berburu silahkan, bagi yang tidak ya tidak ada masalah. Mahfum ya? Ini kaidah penting. Kalau ada perintah setelah adanya larangan, maka sesuatu itu kembali kepada hukum asal sebelum larangan. Contoh lain. Apa? Jual beli di hari Jumat. Apa kata Allah? Fa idza qudiyatis shalah fantashiru. Kalau sudah ditegakkan sholat Jumat, maka silahkan kalian apa? Menyebar di muka bumi. Kembali lagi cari apa ini? Nafkah, jualan lagi, jual beli, silahkan. Ini perintah. Fantashiru. Apakah ini wajib berarti untuk jualan?
Atau wajib untuk cari nafkah setelah apa ini? Setelah sholat Jumat? Jawabannya apa? Enggak lah, udahlah tidur aja lah. Apakah dia dikatakan enggak menjalankan perintah? Allah nyuruh perintah untuk apa ini? Menyebar di muka bumi, cari nafkah. Tidak. Dikembalikan kepada hukum sebelum adanya apa ini? Larangan. Ada larangannya enggak sebelumnya? Ini perintah setelah larangan. Ada enggak larangannya? Ada. Apa itu? Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-sholati mi yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillah wa zarul bai'. Tinggalkan apa? Jual beli. Sehingga perintah untuk jual beli setelah datang apa? Larangan. Ya kan? Perintah tadi untuk kembali jual beli datangnya setelah apa? Larangan. Wa zarul bai'. Ada larangan jual beli kalau sudah tegak adzan apa ini? Jumat. Maka jual belinya hukumnya kembali kepada hukum asal sebelum adanya larangan. Apa hukumnya berarti? Boleh, mubah saja. Bagi yang nggak mau jualan lagi setelah sholat Jumat, ya silahkan saja, terserah. Paham ya? Ini bagus kaedahnya yang disebutkan oleh beliau ini. Kalau datang perintah setelah adanya larangan, maka sesuatu itu hukumnya kembali kepada sebelum adanya larangan. Nah, kalau sunnah ya sunnah, kalau mubah ya mubah. Nah, qala ta'ala, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wala yajrimannakum syana'anu qaumin an saddukum 'anil masjidil haram an ta'tadu. Dan janganlah kalian digiring, dibawa oleh syana'an ay al-bughd, kebencian kalian kepada suatu kaum yang telah menghalangi kalian dari Masjidil Haram pada peristiwa Hudaybiyah. Rasul dan para sahabat yang ingin umrah dihalang-halangi. Sekarang gantian keadaannya. Keadaannya sekarang yang menguasai Makkah itu adalah Rasul dan para sahabatnya. Nah, janganlah kebencian kalian kepada suatu kaum karena telah menghalangi kalian dari Masjidil Haram anta'tadu, untuk kalian melakukan tindakan yang melampaui batas. Ai la yahmilannakum bughdu qaumin. Maknanya janganlah kalian digiring oleh kebencian kepada suatu kaum, wa adawatuhum, dan permusuhan kalian kepada mereka, wa tidauhum alaikum, dan kejahatan mereka kepada kalian, haitsu saddukum anil masjid, tatkala mereka dulu menghalangi kalian dari masjid ketika Rasul dan para sahabat ingin umrah, alal i'tida alaihim, untuk kalian melakukan kejahatan kepada mereka. Jangan balas dendam. Jangan jahati mereka gara-gara mereka dulu pernah menghalangi kalian dari Masjidil Haram. Ini makna ayatnya. Talaban lil istifa minhum, dalam rangka mendapatkan balasan yang sempurna dari mereka, memberikan balasan yang sempurna. Fa innal abda alaihi an yaltazima amrallah, dikarenakan seorang hamba wajib untuk berpegang teguh dengan perintah Allah, dengan urusan Allah, wa yasluku tariqal adli, dan wajib baginya untuk menempuh jalan keadilan. Walau junia alaihi, meskipun dia dijahati, auzulima, atau dizolimi, awi'tu dia alaihi, atau dilakukan padanya tindakan yang melampaui batas. Fala yahillu lahu an yakzibah ala man kadzaba alaih, maka enggak boleh kamu berdusta atas orang yang telah berdusta atas nama kamu. Dusta enggak boleh dibalas dengan apa? Dusta. Paham ya? Karena yang kamu lakukan itu apa? Maksiat. Maksiat yang dia lakukan kepada kamu itu tidak menghalalkan kedustaan kamu kepada dia. Paham? Nah, au yakun man khana, atau mengkhianati orang yang mengkhianati. Nah, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa, dan tolong menolonglah kalian di atas kebaikan dan ketakwaan. Ai liyu'in
ba'dukum ba'dha 'alal bir. Hendaknya saling tolong menolong sebagian kalian kepada yang lain di atas albir. Apa albir? Wa huwa ismun jami'un likulli ma yuhibbuhullahu wa yardah. Dia adalah suatu nama yang mencakup semua yang dicintai oleh Allah dan diridhoi olehnya. Minal a'mali zahirah wal batinah, baik berupa amalan yang zahir maupun amalan yang batin. Min huquqillahi wa huquqil adamiyyin, baik berupa haknya Allah ataupun haknya hamba, haknya anak Adam. Wa taqwa, sementara takwa ini kalau digandengkan antara bir dengan takwa. Bir dari maknanya suatu semua yang dicintai dan diridhoi oleh Allah. Adapun takwa fi hadzal maudhi', di tempat ini maknanya ismun jami'un, sebuah kata yang mencakup litarki kulli ma yakrahuhullah wa rasuluhu minal a'mali az-zahirati wal batinah. Suatu kata yang mencakup bentuk peninggalan terhadap semua yang dibenci oleh Allah dan Rasulnya, baik berupa amalan yang zahir maupun amalan yang batin. Sehingga bir maknanya semua yang dicintai dilakukan, takwa maknanya meninggalkan semua yang dibenci oleh Allah dan Rasulnya. Yang satu babnya kecintaan, semua yang dicintai oleh Allah dan Rasulnya. Yang satu semua meninggalkan semua yang dia dibenci oleh Allah dan Rasulnya. Paham ya? Tapi ingat, ini kapan? Takwa ketika digandengkan dengan bir. Kalau disebutkan takwa saja, maka mencakup melakukan yang dicintai, meninggalkan yang dibenci. Nah, sampai sini ya. Nah, makanya kata beliau tadi apa? Wa taqwa fi hadzal maudhi. Dan takwa di tempat ini, di ayat ini sekarang, karena ada gandengan dengan apa? Dengan bir. Maknanya adalah meninggalkan semua yang dibenci oleh Allah dan Rasulnya. Masya Allah. Ini tulis faedahnya di situ, kan perbedaan antara kata albir dan takwa. Nah. Wa kullu khaslatin min khisalil khair al-ma'mur bi fi'liha, dan semua perangai atau sifat dari sifat-sifat kebaikan yang diperintahkan untuk dilakukan, au khaslatin min khisalis syarr al-ma'mur bi tarkiha, atau semua perangai dari perangai-perangai kejelekan yang diperintahkan untuk ditinggalkan, fa innal abda ma'murun bi fi'liha bi nafsihi, maka seorang hamba diperintahkan untuk melakukannya dengan dirinya sendiri, wa bi muawanati ghairihi, atau dengan bantuan dari saudaranya. Pokoknya harus dilakukan. Baik bisa melakukannya sendiri atau dengan bantuan siapa? Orang lain. Nah, min ikhwanihil mu'minin, dari saudaranya sesama kaum mukminin, alaiha bikulli qaulin, bantuannya dengan apa? Dengan setiap ucapan. Ya ba'atsu alaiha, yang membuat dia bangkit, wa yunasyitu laha, dan semangat untuk melakukannya, wa bikulli fi'lin kadzalik, dan dengan semua perbuatan juga sama. Sehingga tolong menolongnya baik dengan ucapan atau dengan apa ini? Perbuatan. Dengan ucapan dimotivasi supaya kawannya apa ini? Semangat melakukan kebaikan atau meninggalkan apa ini? Kejelekan. Nah, atau dengan apa? Perbuatan, entah perbuatannya langsung dengan mencegahnya atau membantunya melakukan ketaatan. Nah, atau dengan memberi apa ini? Contoh, dia yang melakukan supaya orang lain melihat, kemudian apa? Termotivasi ikut melakukan. Ini semuanya bentuk apa ini? Bentuk ta'awun, tolong menolong dalam bir dan takwa. Baik dalam melakukan yang dicintai atau dalam meninggalkan yang dibenci. Dua-duanya perlu apa? Ta'awun. Dua-duanya perlu tolong menolong. Wala ta'awanu 'alal itsmi, dan jangan kalian tolong menolong di atas perbuatan dosa. Wa huwa tajarri 'alal ma'asi. Al-itsm maknanya adalah lancang dalam melakukan maksiat. Allati ya'samu sahibuha, yang membuat pelakunya itu berdosa. Wa yuharraj, dan dibuat sempit. Nah, yudayyaq alaihi, dipersempit atasnya karena dosanya. Wal udwan, jangan juga tolong menolong di atas udwan. Wa huwa ta'addi 'alal khalq, melampaui batas atas makhluk, fi dimaihim wa amwalihim wa aradihim,
baik dalam hartanya mereka, darahnya mereka, dan kehormatan mereka. Dima, darah, amwal, harta, a'rad, kehormatan, dan nama baik mereka. Fakullu maksiatin wa zulmin, maka semua kemaksiatan dan kezaliman yajibu alal abdi kafu nafsihi anhu, maka wajib bagi setiap hamba untuk menahan dirinya darinya. Summa i'anatu ghairihi ala tarkih, kemudian dia juga membantu orang lain untuk apa ini? Meninggalkannya. Sehingga yang namanya ta'awun ya kan tidak hanya dalam melakukan yang baik-baik saja. Ta'awun juga diperlukan untuk meninggalkan yang jelek-jelek. Nah, dan ini disinilah nanti akan tampak ya ikhwan bagaimana pentingnya amar ma'ruf nahi mungkar. Ketika ada kemungkaran wajib diingkari agar tidak merembet kepada yang lain. Nggak ada ta'awun, tolong menolong dalam meninggalkan yang mungkar. Makanya diperintahkan untuk mencegah yang mungkar. Nah, wattaqullah innallaha syadidul iqab, dan bertakwalah kalian kepada Allah, sesungguhnya Allah itu adalah zat yang maha keras hukumannya. Alaman asoh, tapi bagi orang yang bermaksiat kepadanya. Watajarro'a ala maharimih, dan lancang menerjang keharaman-keharamannya. Fahdharul maharim, hati-hati dari yang haram-haram. Ini ancamannya, Allah katakan dia keras azabnya. Li'alla yahilla bikum, agar tidak menimpa kalian iqabuhul ajil wal ajil, agar tidak menimpa kalian hukuman dari Allah, baik yang segera maupun yang ditunda. Yang segera yang di dunia, al-ajil nanti, ajal nanti belakangan ketika di akhirat. Nah, ajil yang segera, ajil yang ditunda. Berapa faedah ya kan kita sebutkan untuk menutup ayat yang kedua ini. Berapa faedah yang bisa kita ambil dari surat Al-Maidah ayat yang kedua ini? Yang pertama adalah tahrim ihlal sya'airillah, keharaman melanggar kehormatan dan syiar-syiar Allah. Keharaman melanggar syiar-syiar Allah Subhanahu wa taala. La tuhillu sya'airallah, haramnya melanggar syiar-syiar Allah. Perkara-perkara yang Allah jadikan sebagai tanda bentuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ini jangan dilanggar semuanya. Faedah yang berikutnya, seseorang yang telah masuk dalam ibadah yang wajib, maka wajib baginya untuk menyempurnakannya. Seseorang yang telah masuk dalam suatu ibadah yang wajib, maka wajib baginya untuk menyelesaikannya dan menyempurnakannya. Atau haji atau umrah, ini lebih khusus. Haji dan umrah meskipun sunnah, maka diharuskan tetap untuk apa ini? Menyelesaikannya. Oleh karena itu Rasulullah SAW ketika di Hudaybiyah tersebut, ketika sudah ihram tapi tidak berhasil menyelesaikannya karena dihalangi oleh orang-orang Mekah, maka Rasul nyuruh untuk apa? Nyembelih dan apa cukur rambut. Karena disuruh untuk menyelesaikan. Karena sudah apa ini? Sudah masuk. Paham ya? Karena sudah masuk, mereka sudah bawa binatang hajinya, sudah ihram. Mau nggak mau harus ihlal, harus tahallul. Makanya Rasul nyuruh apa? Cukuran, motong apa? Sembelihannya. Nah, meskipun tidak bisa jadi apa ini? Tawafnya dan sa'inya karena dihalangi oleh orang-orang Mekah. Nah, sehingga untuk haji dan umrah nggak harus nunggu wajib. Kalau sudah masuk ke dalamnya, maka harus apa ini? Sampai selesai yang bisa dilakukan. Harus tahallul. Faedah yang berikutnya, tahrimu ihlalil al-ashhur al-hurum,
Haramnya melanggar kehormatan bulan-bulan haram. Haramnya melanggar kehormatan bulan-bulan haram. Haramnya melanggar kehormatan bulan-bulan haram. Apa saja bulan haram itu, Asri? Apa saja bulan haram itu, Ali? Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, Rajab. 4 bulan. Faedah yang berikutnya, haramnya melanggar kehormatan binatang haji. Binatang yang digiring atau dipersembahkan untuk fuqara Mekah ketika haji atau umrah. Keharaman melanggar kehormatan binatang haji. Dan kurung sembelihan haji atau umrah. Itu namanya haji. Sembelihan haji atau umrah. Kalau yang nggak haji, namanya sembelihannya udhiyah. Sembelihan kita ini biasa namanya apa? Udhiyah. Kalau yang orang haji, nama sembelihannya apa? Namanya hadiyu. Dinamakan hadiyu karena dia dituntun. Al-hadiyu, diarahkan kemana? Ke Mekah. Nah, supaya disembelih di sana dan dipotong di sana. Karena dulu masing-masing bawa tuh kalau dulu. Dinamakan hadiyu karena dia apa kan? Digiring, dituntun. Agar sampai kemana? Ke tanah haram. Untuk kemudian disembelih di sana. Faedah yang berikutnya, disyariatkan memberikan tanda berupa kalung pada binatang hadiyu. Disyariatkan memberikan tanda berupa kalung pada binatang hadiyu. Walal qalaid. Dan larangan untuk melanggar kehormatannya. Disyariatkan memberi tanda berupa kalung pada binatang hadiyu. Dan larangan untuk melanggar kehormatannya. Kalungnya pun punya kehormatan. Gara-gara nempel di hewan yang punya kehormatan, kalungnya ikut mendapatkan kehormatan. Walal hadiya walal qalaid. Jangan langgar kehormatannya binatang hadiyu, jangan pula kalungnya. Nah, qalaid kiladah. Faedah yang berikutnya, al-hadiyul muqallad asyaddu hurmatan. Binatang hadiyu yang diberi tanda berupa kalung lebih besar kehormatannya dibandingkan dengan yang tidak diberi apa? Kalung. Kalau kalung ada 2 yang harus kita jaga. Binatangnya dan juga apanya kata Allah? Kalungnya. Walal hadiya walal qalaid. Tidak binatangnya, tidak pula kalungnya. Kalau nggak diberi tanda, sah nggak jadi binatang hadiyu? Sah. Tapi kehormatannya tidak setinggi, tidak sebesar binatang hadiyu yang diberi kalung. Karena cuma satu aja keharamannya. Kemuliaannya cuma dari binatangnya saja, hewannya saja. Nah, faedah yang berikutnya, jawazul amal bil qara'in. Bolehnya beramal dengan qarinah atau tanda-tanda. Bolehnya beramal dengan qarinah atau tanda-tanda. Cuman pakai qarinah, boleh, boleh. Ini tandanya kayaknya biasanya kayak gini, boleh. Ini dari adanya apa? Qalaid, kiladah, kalung yang ada pada hewan tersebut. Fungsinya untuk apa? Ketika nanti hilang, orang lain ketemu, orang akan menjadikan ini sebagai tanda bahwasanya ini binatang apa? Hadiyu. Sehingga tidak diganggu, tidak diapa-apai. Orang kan tahu nggak itu binatang hadiyu? Enggak. Taunya hanya dari mananya? Kalung yang sebagai apa? Tanda. Sehingga ini menunjukkan boleh kita melakukan sesuatu berdasarkan apa ini? Qarinah, yaitu tanda, ada qarinahnya. Nah, tidak harus dengan sesuatu yang terang-terangan, nggak harus ditulis di situ binatang hadiyu. Enggak harus. Enggak tahu orang, tapi cukup orang mengamalkan apanya? Qarinah. Oh, ada kalungnya. Ini biasanya kalau ada kalungnya, ini binatang apa? Hadiyu. Nah, faedah yang berikutnya, keharaman melanggar kehormatan orang-orang yang ingin menuju tanah haram. Keharaman melanggar kehormatan orang-orang yang ingin menuju tanah haram. Wala aminal baital haram. Dan jangan pula ganggu orang-orang yang ingin menuju ke tanah haram.
wala aminal baital haram. Larangan melanggar kehormatan orang-orang yang ingin menuju tanah haram, baik untuk mendapatkan manfaat dunia atau manfaat akhirat. Baik untuk mendapatkan manfaat dunia maupun manfaat akhirat. Jangan bayangkan ini untuk yang mau ibadah saja. Tidak. Bahkan yang mau mendapatkan keuntungan dunia pun tetap dilarang untuk diganggu. Wala amin al baital haram yabtaguna fadlan min rabbihim. Mereka nyari apa? Rezeki dari Allah. Atau nyari apa? Keridhaan dengan melakukan ibadah. Faedah yang berikutnya, udah berapa itu ya kan? 8. Kita pilih-pilih aja ya, Bang. Sebenarnya semuanya nanti terlalu banyak. Faedah yang berikutnya, raddun ala sufiyah alladzina yaquluna nahnu na'budullah lillah la talaban lisawabi. Bantahan bagi orang-orang sufi yang mengatakan kami beribadah kepada Allah karena Allah, tidak mengharapkan pahala, tidak pula karena takut dari hukumannya. Kami beribadah kepada Allah karena Allah, bukan mengharap pahala, bukan karena takut dari hukuman. Karena Allah terang-terangan di sini mengakui niatan mereka yang ingin menuju tanah haram, ia betaguna fadlam min rabbihim wa ridwana. Mereka ingin mencari dunia dan juga mengharapkan apa? Keridhoannya. Mengharapkan pahala. Kata mereka itu enggak ikhlas. Kalau kamu mengharap pahala dari Allah ketika beribadah, berarti kamu enggak apa ini? Enggak ikhlas. Nah. Jadi di akhir ayatnya Allah nggak nakut-nakuti dengan apanya? Dengan ancamannya. Innallaha syadidul iqab. Nah, kalau bukan karena itu ya sia-sia Allah tutup dengan ancaman. Nah, dikasih Allah pantangan-pantangan. Jangan ini, jangan ini, jangan ini. Ingat, hukuman Allah sangat apa? Keras. Agar kita ketika meninggalkan yang haram itu dengan rasa apa? Takut. Kalau kamu karena takut dihukumnya kamu tinggalkan, berarti kamu nggak apa ini? Nggak ikhlas katanya meninggalkan yang haram itu. Jika ninggalkannya gimana? Ya udah murni aja untuk Allah, nggak usah karena mengharapkan pahala, nggak usah mengharapkan apa ini? Diselamatkan dari hukuman. Ini ayat ini bantahan bagi orang-orang sufi yang seperti itu. Nah. Bahkan adanya rasa harap, berharap kepada Allah dan takut dari Allah ini termasuk derajat yang tertinggi bagi seorang apa ini? Hamba. Adanya rasa harap dari Allah. Mengharapnya kepada siapa soalnya? Kepada Allah. Dan rasa takut dari Allah, maka ini adalah sebaik-baik kedudukan seorang hamba. Min a'lal maqamat. Nah, faedah yang berikutnya, ad-dinul islami dinun wa dunya. Agama Islam mencakup agama dan dunia. Agama Islam mencakup agama dan dunia. Tidak ada dilarang untuk mencari dunia di dalam apa ini? Di dalam Islam. Islam adalah agama yang juga mengakomodir kepentingan-kepentingan dunia seorang hamba. Tentu saja dengan tidak mengorbankan kepentingan apa ini? Akhirat. Buktinya di sini disebutkan oleh Allah. Tujuan mereka ke tanah haram adalah apa? Cari apa? Cari dunia. Dilarang untuk diapain? Diganggu, diakui, bahkan dilindungi oleh siapa? Allah. Meskipun yang tujuannya mencari apa? Dunia, datang ke tanah haram mau jualan atau mau belanja dan yang lain-lainnya. Nah, sehingga agama Islam itu adalah agama yang mencakup dunia dan juga akhirat. Tidak hanya satu saja. Faedah yang berikutnya, penetapan sifat ridha bagi Allah Subhanahu wa taala. Yabtaguna fadlan min rabbihim wa ridwana. Mereka mencari karunia pemberian dari Allah dan keridhaan Allah. Menunjukkan Allah punya sifat ridha dan itu yang dicari. Penetapan sifat ridha bagi Allah Subhanahu wa taala, radhiyallahu anhum. Allah ridha kepada mereka. Allah punya sifat ridha. Faedah yang berikutnya, kebolehan berburu. Kebolehan berburu setelah
selesai dari kondisi ihram. Bolehnya berburu setelah selesai dari kondisi ihram dan keluar dari tanah haram. Dan keluar dari tanah haram sebagaimana tadi disebutkan oleh Syekh Abdurrahman As-Sa'di. Wa idza halaltum fastadu, jika kalian sudah halal, tidak lagi sedang ihram, fastadu, maka berburulah. Ini perintah setelah adanya larangan, maka kembali kepada hukum asal. Faedah yang berikutnya, pentingnya berburu bagi orang-orang Arab saat itu. Ahammiyatus saidi indal Arab anadak. Pentingnya berburu bagi orang-orang Arab saat itu. Salah satu sumber pencarian mereka, ya ikhwan. Makanya ketika Allah haramkan ketika sedang ihram, langsung Allah halalkan kembali setelah mereka selesai dari ihram. Kenapa? Karena pentingnya ini bagi mereka. Mereka butuh lisensi, perlu pembolehan khusus lagi agar mereka kembali lagi merasa tenang untuk apa ini? Berburu, karena sudah diharamkan tadi selama apa? Ihram. Menunjukkan ini perkara yang penting dulu bagi mereka orang-orang Arab. Perkara apa ini? Berburu. Karena ini salah satu pencarian utama mereka dengan cara berburu. Faedah yang berikutnya, disyariatkannya membenci pelaku maksiat, baik kekufuran ataupun kebid'ahan ataupun pelaku maksiat yang lainnya. Disyariatkan membenci ahlul maksiat, pelaku kemaksiatan. Dari mana ini? Dari larangan Allah tadi untuk kita jahat kepada orang yang menjahati, untuk tidak berlaku adil kepada orang yang pernah menjahati. Apa kata Allah? Jangan kalian dibawa oleh kebencian kalian kepada suatu kaum. Bukan bencinya yang dilarang. Larangannya apa? Untuk kalian melampaui batas. Gara-gara kebencian kalian. Boleh bencinya? Boleh. Yang dilarang apa? Melampaui batasnya. Ini menunjukkan disyariatkannya membenci. Tapi kebencian ini jangan sampai membuat melampaui apa? Batas. Ini luar biasa ya, faedah. Disyariatkannya membenci pelaku maksiat. Karena yang dilarang oleh Allah hanya apa ini? Melampaui batasnya. Ketika kita membenci mereka, maka jangan sampai apa ini? Kita melakukan tindakan yang melampaui batasannya. Darahnya ditumpahkan, hartanya dirampas. Meskipun kita apa ini? Meskipun kita membencinya. Membencinya disyariatkan. Masya Allah. Faedah yang berikutnya, larangan untuk melampaui batas. Larangan untuk melakukan tindakan yang melampaui batas kepada orang yang dibenci. Kepada orang yang dibenci. Jangan semata-mata benci, kemudian melakukan tindakan yang melampaui batas kepada orang tersebut. Nggak boleh pakai perasaan dalam menghakimi. Tuh. Larangan untuk melakukan tindakan yang melampaui batas kepada orang yang dibenci. Berarti faedah berikutnya, wujubul adli lil qarib wal ba'id. Wajibnya berlaku adil kepada yang dekat maupun yang jauh. Kepada yang baik sama kita ataupun yang jahat kepada kita tetap harus berlaku adil. Wujubul adli. Wajibnya berlaku adil bainal qarib wal ba'id. Antara orang yang dekat maupun orang yang jauh dengan kita harus tetap berlaku adil, sama. Mau teman, mau musuh, tetap harus diperlakukan adil. Faedah yang berikutnya, bolehnya membalas orang yang melakukan kejahatan dengan kejahatan yang semisal. Bolehnya membalas orang yang melakukan kejahatan dengan kejahatan yang semisal. Semisalnya digarisbawahi, kasih stabilo. Bolehnya ingat, bukan disyariatkan. Memaafkan lebih bagus. Tapi kalau dia ingin memberi balasan, boleh tidak? Boleh. Tapi harus apa? Harus semisal. Dari mana ini diambil? Karena yang dilarang oleh Allah apa? Anta'tadu. Melampaui apa? Balas. Kalau nggak sampai melampaui batas, boleh. Sekedar membalas sesuai, sama, semisal dengan yang dia lakukan, boleh. Karena Allah hanya melarang apa ini?
melampaui batas. Nah, antak tadu, untuk kalian melampaui batas. Kalau nggak sampai melampaui batas, masih sama, semisal, maka masih diizinkan. Ingat, ini boleh. Bukan apa ini? Sunnah, apalagi apa? Wajib. Ini hanya apa? Boleh. Dan hati-hati, karena memberikan yang semisal, membalas yang semisal itu sulit. Nah, apalagi dalam rangka kamu sekarang konteksnya membalas. Biasanya pasti seringnya apa ini? Kelewat, oh kau yang udah mulai kok. Biasanya pasti apa pembalasnya? Lebih. Kalau udah lebih, masuk apa ini? Oduan, melampaui batas. Kenapa? Campur emosi sudah. Karena ingin membalas. Jangan harap. Kecil kemungkinan bisa apa balasannya? Sama. Iya tidak? Iya. Faedah yang berikutnya. Wujub ta'awun 'alal birri wa taqwa, wajibnya tolong menolong di atas bir dan ketakwaan. Wajibnya tolong menolong dalam bir, melakukan yang dicintai Allah dan Rasulnya, dan takwa, dan meninggalkan yang dibenci oleh Allah dan Rasulnya. Wajibnya tolong menolong dalam melakukan perkara yang dicintai oleh Allah dan Rasulnya, dan meninggalkan yang dibenci oleh Allah dan Rasulnya. Yang satu bir, yang satu takwa. Faedah yang berikutnya, tahrimut ta'awun 'alal ismi wal udwan. Keharaman tolong menolong dalam perbuatan dosa dan tindakan yang melampaui batas. Haramnya melakukan atau tolong menolong dalam perkara dosa dan tindakan yang melampaui batas. Tidak boleh tolong menolong 'alal ismi wal udwan, di atas perbuatan dosa dan tindakan yang melampaui batas. Nah, sehingga yang satu dosa-dosa yang terkait dengan Allah, yang kedua dosa-dosa yang terkait dengan haknya siapa? Hamba. Ism ini dosa yang terkait dengan hak Allah. Udwan ini dosa yang terkait dengan hak hamba. Ini bedanya, al-ism wal udwan, wala ta'awanu 'alal ismi wal udwan. Ismi dosa yang terkait dengan siapa? Hak Allah. Udwan dosa yang terkait dengan haknya hamba, melanggar hak-hak mereka, darahnya, hartanya, atau kehormatan dirinya. Nah, wallahu ta'ala alam bissawab. Ini beberapa faedah ya kawan. Agak panjang karena kita ingin selesaikan karena udah lama kita di ayat yang kedua ini. Wallahu ta'ala alam bissawab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.